Rifa ini yang nggak sopan ini. Jadi kau ada Nggak etika sopan gitu. dia ini. Kau Apa beretika. yang kamu keluar-keluar di situ ya? Apa? Kau ada etika gitu. Aku nggak ada etika, Anjing kau kau ada yang etika. babi kau. Wah, etikanya keren sekali. Etika anak-anak Teos. Orang Kristen ini ya etikanya. Ajaran kasih. namanya. Ajaran Ini kasih teman-teman, kami ajaran begini kasih, nih. ajaran kasih. Jangan dibisukan. Ya. Ajaran Biar kasih. Iqbal, jangan dibisukan Iqbal. Iya ya, Ini leading kita nggak usah. Moderator. tunjukkan etika anak-anak kau. Teos ya. Ini dia kawan-kawanku, mari kita lihat bersama ini Ajaran etikanya. kasih. Ini Udah tua ajaran kau, ya. darah Yesus. Jangan dibisukan bang. Ya, Iqbal, biar aja Iqbal. Biar kita Nggak ada. tonton kan. Ya. Iya. Teman-teman, ini adalah etikanya anak-anak Kristen atau anak-anak Teos. Dari kau itu tadi kamu masukkan kamu sementara yang sudah muta itu, yang sudah mualaf itu kembali ke ini. Ngapain kalian bilang itu bohong, ha? Ngomong apa kau? Kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian tidak percaya? Karena gitu? kami bukan umat yang gampang dibodohi kayak kau. Kalau Ajaran. kalau kita bicara perbandingan, bandingkan sendiri. Tidak Loh, usah jauh-jauh. yang kamu bandingkan banding, sendiri. yaudah kita bandingkan. Oke, mari kita bandingkan. Oke. Siapa paling banyak membuat pembunuhan di dunia, orang Islam atau orang Kristen? Nah, itu Ayo, sudah kenal di bandingkan. mana-mana. Nah, itu Katanya sudah membandingkan. lari. Itu Tadi sudah kamu suruh lari. membandingkan. Hei. Saya Itu sudah kamu yang lari. suruh bandingkan nih. Ini saya kasih kamu data nih. Itu- Siapa yang paling banyak membunuh teman-teman itulah- orang Kristen atau orang Islam? Nih, ini saya kasih data nih. Sudah lari. Jauh. Lari jauh. Kamu tahu karena Kristen paling banyak membunuh nih data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah SWT. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Rifa ini yang nggak sopan ini. Jadi kau ada Nggak etika sopan gitu. dia ini. Kau Apa beretika. yang kamu keluar-keluar di situ ya? Apa? Kau ada etika gitu. Aku nggak ada etika, Anjing kau kau ada yang etika. babi kau. Wah, etikanya keren sekali. Etika anak-anak Teos. Orang Kristen ini ya etikanya. Ajaran kasih. namanya. Ajaran Ini kasih ajaran teman-teman, kami ajaran begini kasih, nih. ajaran kasih. Jangan dibisukan. Ya. Ajaran Biar kasih. Iqbal, jangan dibisukan Iqbal. Iya ya, Ini leading kita nggak usah. Moderator. tunjukkan etika anak-anak kau. Teos ya. Ini dia kawan-kawanku, mari kita lihat bersama ini Ajaran etikanya. kasih. Ini Udah tua ajaran kau, ya. darah Yesus. Jangan dibisukan bang. Ya, Iqbal, biar aja Iqbal. Biar kita Nggak ada. tonton kan. Ya. Iya. Teman-teman, ini adalah etikanya anak-anak Kristen atau anak-anak Teos. Dari kau itu tadi kamu
masukkan kamu sementara yang sudah muta itu, yang sudah mualaf itu kembali ke ini. Ngapain kalian bilang itu bohong, ah? Ngomong apa kau? Kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian tidak percaya? Karena gitu? kami bukan umat yang gampang dibodohi kayak kau. Ya itulah kalian itu. Ya, Banyak tadi kau bilang aku anjing. Tunggu, tadi kau kan bilang aku anjing ya kan? Nah, Yesus kau memang mengatakan begitu. Iya, memang dari cara berbicaramu itu seperti itu, hewan Nah, itu. jadi memang Yesus dulu pernah mengatakan perempuan Kanan itu anjing. Mungkin kau ngikutin Yesus. Nah, inilah aku bilang, Nah, pembohong kau teman-teman, itu. loh, kok pembohong? Ya jangan ngiring opini kau ya. Loh, Ini bukan ayatnya lo ada, opini. dalilnya lo ada. Pertama kau ngatain aku anjing pertama masuk. Kau kan ngikutin Yesus. Kau Iya. ngikut Yesus nggak? Iya, Tanya, kau apa? pengikut Yesus nggak? Iya, pengikut. Nah, berarti kau ngikutin Yesus mengatakan aku anjing karena Yesus pernah mengatakan perempuan Kanan anjing. Nah, yang kedua, yang bicara dalam diri kau itu roh Tuhan atau roh manusia? Apa? Orang Kristen ketika dibaptis itu langsung diarahkan oleh Roh Kudus bicarakan. Ya. Nah, berarti kau ngomong tadi Kenapa? itu pakai Roh Kudus kan? Ketika mengatakan aku anjing, kau kan bicara pakai Roh Kudus, bukan kau yang ngomong, tapi Tuhan Itu kau kan? terlepas dari sapunya. Nah, inilah gitu. Tuhannya ya. Terlepas, ya. Dari mana kau tahu kalau Karena bukan kamu Roh Kudus itu- yang ngajarin kau? Tunggu dulu. Gini, Dari mana karena kau tahu enggak, waktu kau ngatain aku karena anjing, kau Roh Kudus itu- kau pergi? Karena Pergi, kau Roh itu Kudus nggak kau sopan tinggalkan. gitu, nggak sopan. Nggak, Kamu udah tua-tua, bukan. ngapain kamu like-like Menurut begini, kau, ya? menurut kau aku Ya, nggak harusnya itu sopan. Anda itu tunggu kapan waktunya itu Anda dipanggil itu lebih bagus kamu berbanyak bergumul gitu. Mamamu aja sudah Daripada bergumul, kamu- jangan aku. Ini nenek-nenek ngamuk kamu yang namanya itu, nenek-nenek ngamuk gitu. Iya, aku nenek-nenek ngamuk. peot. Iya, nenek peot. Nenek peot. Nah, ini Roh Kudus yang ngajarin teman-teman ya. Jadi si Umbu ini nggak salah. Dia Jangan manusia percaya, baik-baik. jangan percaya. Tapi Bohong yang dia bicara ini Nah, Roh inilah Kudus. giring-giring mereka ini. Ya. Yang Nggak nggak malu ada kau akhlak, ngomong, mereka nggak ada umbu, etika kau mereka ini. nggak malu kau ngomong sama cewek begitu, nggak malu? Nggak malu dia anak Tuhan. Hah? Anak Tuhan mah suka-suka. Nggak malu kau? Ini harus dikasih pelajaran gitu. Bencong kau Iya. ini kan bencong. Enggak, gini, ini Iqbal. Kita ketemu. Kalau orang Kristen, Eh. kalau orang tidak sepaham dengan dia, itu harus dikasih pelajaran. Bahkan dalam agama dia diajarkan membunuh orang yang berbeda dengan dia. Contoh, kata Yesus Lucu, nih, lucu kali akan ini. lebih baik penyesat diberikan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan. Jadi di Kristen itu, ini, Bang, jangan seandainya si dimatikan Umbu, mikrofon, ya. dengar ya, seandainya si Umbu ini dia diberi kekuatan untuk dapat aku, dia pasti bunuh aku nih. Karena dia Mendingan boleh di daripada agamanya aku membunuh aku. ladanin kamu itu mendingan aku keluar. Kalian itu nggak berbobot, nggak ada Ya etika keluar kalian. lah. Yang naik kau ke atas kok kami nggak Ya. dipaksa kau naik kok kau yang minta Kau naik yang ke minta atas. naik, kau Baru yang minta naik. kau- Benar. baru naik kau- Benar-benar botol dan baru tolol naik. kalian. Nah kan, ini orang Kristen ini biasa mengatakan kata-kata tolol teman-teman ya, karena memang mereka Roh Kudus yang bicara dalam dirinya. Ingat teman-teman, ketika saya dikatakan anjing ya sama orang Kristen tadi, dia mengatakan etika saya nggak bagus, tapi dia mengatakan saya anjing. Nah, kenapa mereka begitu? Karena mereka ini merasa sudah ditebus, wajar ya, dan mereka merasa anak Tuhan. Jadi menurut mereka kalau anak Tuhan yang bicara anjing itu nggak apa-apa, kalau kita nggak boleh. Ya, kalau kita tuh harus sesuai tunduk patuh kepada mereka. Karena memang orang-orang ini sudah terbiasa menjajah, nenek moyangnya sudah terbiasa menjajah. Buktinya masuk ke kamar kita mereka yang ngatur kita kan. Kalau kita bicara mereka nggak mau kan dengerin kita, mereka yang mau didengerin kan. Mereka bilang apa? Saya mau memberi pelajaran perempuan ini. Kenapa saya diberi pelajaran? Bukan karena saya salah, tapi karena argumen saya tidak mampu mereka bantah. Kalau mereka mengatakan saya salah, tunjukkan kesalahan saya di mana. Mereka nggak mampu. Tapi mereka ingin membunuh saya karena saya mengguncang iman mereka, membuktikan agama mereka rasis dengan menunjukkan ayat di kitab mereka. Mereka mau melawan gimana? Mau melawan kitabnya? Ada tertulis begitu. Mending saya yang mereka rendahkan. Gitu. Lalu mereka mengatakan mereka anak Tuhan dan mereka mengatakan mereka pengikut Yesus. Memang Yesus pernah mengatakan perempuan Kanan itu anjing. Itu nyata ya, teman-teman ya. Itu fakta. Nah, jadi yang mereka harapkan itu adalah saya berbicara lemah lembut sama mereka, ditampar pipi kiri kasih kanan, dan mereka boleh mencak-mencak, boleh kesurupan setan di sini. Itu tandanya kalau agama kita dikatakan bahwa Islam itu pokoknya nggak boleh salah deh. Islam itu pokoknya kalau dipijak harus diam. Mindset itu yang mereka coba bangun di mana-mana. Ya seperti si Yakuza. Yakuza ini kan orang Islam nih. Tapi si Yakuza ini pengen umat Islam itu kalau dihujat Nabi Muhammad diam. Si Yakuza pengen kalau yang naik adalah anak-anak Theos itu saya harus iya kamu baik. Nah gitu. Ya itu contoh Islam munafik teman-teman ya. Islam munafik itu apa? Islam yang menginginkan orang Islam tertindas, nggak boleh ngelawan, tapi membenarkan kalau Kristen menindas gitu ya. Itu samanya si Yakuza akun di bawah itu kalau kalian lihat. Menjijikkan. Saya jijik lihat dia ya. Karena lebih baik lihat orang Kristen ketimbang orang Islam ke Kristen-Kristenan ya.
Naikkan lagi Iqbal. Belum apa-apa udah mencak-mencak anak-anak Tuhan di sini. Kacau. Halo Roy, muslim non muslim. Sakit hati laki-laki yang diskusi sama aku kayaknya. Aduh, abang adik sayang, tapi kalau ada uang, nggak ada uang abang sana pergi pulang. Ya Roy. Halo. Abang adik sayang. Halo. Ya Roy. Ya. Ya muslim non muslim. Ya Saya udah jujur. muslim non muslim. Mualaf saya. Ya, mualaf brother. Iya. Di sini tempat diskusi lintas agama. Iya, cuma saya ngasih Saya tahu. ini adalah ibu gembala teman-teman Kristen. Ya, saya ini tidak tertarik diskusi dengan umat Islam. Buktinya tadi itu berdosa saya. Saya cuma Berdebat dengan orang Islam itu berdosa saya. Kenapa? Akan ada ngotot-ngototan nanti. Kenapa? Kalau kalian umat Islam, ya apa-apa mau ngapain? Saya cuma ngasih tahu semua sama tadi yang umat Islam tuh terlalu bodoh untuk masuk sini. Kan di rumah-rumah juga ada kajian ilmu Islam, masjid juga ada itu tafsir. Apa yang kesini-sini gitu. Oh ya, Bego nanyain begitu, kalau percaya begitu itu Umi. Dan saya cuma mau ngasih tahu biar kasih. semangat terus buat Umi. Lanjutkan. Itu aja nih. Kasih ya. Iya, sama-sama, sama-sama. Abang pilih yang mana? Yang muslim. Kalau kalian berdebat sama aku berdosa, kalian berdosa juga. Kenapa? Takutnya kalian nggak paham arti kata yang aku bawakan. Ya, contoh kayak tadi ngaku Islam ditanya rasis dia nggak ngerti. Ya, halo Baban Subari. Baban Subari. Assalamualaikum. Oke, turun dulu. Muslim. Muslim Pak. Ya, Ya, ada apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. mengucapkan salut aja sama Umi. Lanjut aja, cuman saya ini sebagai ini aja, pendengar aja. Iya, terima kasih. Siap, siap. Oke Pak, sama-sama. Abang pilih yang mana? Adek pulang, adek datang. Kalau abang pulang, adek aja yang ngedatangin. Halo si paling nggak tahu. Halo si paling nggak tahu. Udah kok masih ditanya aja uang atau burung ah. Halo si paling nggak tahu. Saya cuma ngetes aja mayoritasnya perempuan tuh senengnya apa, prioritasnya gitu loh. Pak bener memprioritaskan burung atau uang. Ternyata malah yang banyak tuh suka uang. Halo si paling nggak tahu. Aduh Majang, silent dia. Makanya aku bilang nggak ada perempuan yang mau punya laki banyak di surga kecuali perempuan-perempuan psikopat. Perempuan-perempuan psikopat ada dia pengen punya laki banyak dipakai berkali-kali, ada-ada aja. Kalau laki-laki bukan psikopat karena memang naturnya begitu. Para raja-raja, nabi-nabi bininya banyak karena mereka dimampukan. Halo Herdi Pas. Ayo ya bunda, anak bunda ya, uang persepuluhannya diskon 3% masukkan ke sini ya. Ya. Halo Herdi Pas. Herdi Pas. Halo Herdi Pas. Halo Ardian, muslim dan muslim. Maaf ya saya sambil makan jambu ya. Halo Ardian, muslim dan muslim. Saya muslim nggak tahu siapa yang masuk. Saya muslim, cuma ada yang masukin ke room. Saya hanya jadi pendengar saja. Oke. Siap abangku.
Sehat-sehat abangku. Halo Awin, muslim dan muslim. Halo Awin, muslim dan muslim. Hah? Connect ini. Kenapa namanya? Awin Raden. Awin muslim dan muslim. Hah? Iya. Apa itu? Tadi apa? Siapa itu? Kepencet dia kayaknya. Nggak terima abang tadi kita perempuan. Nggak lah, malu-malu itu katanya. Halo Ono Pangko, muslim dan muslim. Halo. Muslim dan muslim. Halo, assalamualaikum. Muslim dan muslim. Muslim Umi. Saya Oke, cuma mau bilang waalaikumsalam yang warahmatullahi tadi itu- wabarakatuh. Yang tadi itu kesenangan laki-laki itu betul Umi. Ya Om, maaf Umi mengganggu. Lanjut Umi, saya cuma jadi pendengar saja. Siap. Assalamualaikum. Martin. 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 Oh, Muslim dan muslim. muslim teh? Kunaon? Kumaha? Enggak, pengen nanya aja. Soalnya Nanya. emang kan ini ya, bukan muslim yang taat ya. Kalau boleh jujur ya. Tapi kalau dengar agama kita sama nabi kita dihina, aku sakit hati banget gitu, marah gitu. Ada giroh di dalam dirinya. Masih bagus ada girohnya. Yang enggak bagus itu, pertanyaannya apa itu? Aku termasuk orang munafik bukan? kalau kamu masih sakit hati nabimu dihina, agamamu dihina, setidaknya kamu bersyukurlah masih ada rasa giroh di dalam dadamu, Dek. Yang paling menakutkan adalah ketika nabimu dihina, kau sudah tidak peduli. Ketika agamamu dihujat, kau sudah tidak peduli. Bahkan ketika orang Islam yang terlihat keras kepada orang Kristen, kau kemudian mencak-mencak marah-marah. Bahkan kau mempertanyakan Al-Quran, kau mempertentangkan hadis, baru kau bertanya kepada dirimu, dosa apa yang telah aku lakukan. Tapi ketika giroh di dalam dadamu, Allah sedang sayang kepadamu, kau dipalingkan melihat penistaan terhadap Islam, lalu hatimu tersakiti. Belajarlah, belajar kembali, baca Al-Quran, baca hadis, pelajari apa yang mau kau pelajari. Jadi maksudnya Gitu. aku jadi bukan ciri-ciri orang yang munafik ya teh? Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau berbicara dia berbohong. Ya, kemudian diberikan kepercayaan, dia amanah. Ketiga apa lagi tuh? Satu lagi apa? Ciri-ciri orang munafik, guys: berbicara berbohong, dipercaya tidak amanah. Nah, satu lagi lupa saya. Satu lagi apa ciri-ciri orang munafik? Nah, kamu sadar diri aja, ada nggak ketiga hal itu di dalam dirimu? Nggak tahu Berjanji sih. ingkar, berjanji ingkar, tuh 3 hal tuh. Pertama, kalau berbicara berbohong. Kedua, tidak amanah, dikasih kepercayaan nggak amanah, ya. Kemudian kalau janji itu ingkar. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah ada ciri-ciri itu dalam dirimu? Baru kau tahu kau itu munafik atau tidak. Bukan saya yang menentukan kau munafik atau tidak, adikku. Justru ciri-ciri itu kita pelajari supaya untuk kita, bukan mendiskreditkan orang lain. Walaupun ada orang-orang yang akan menampakkan kemunafikannya gitu loh. Itu ya. Iya teh. Terus agak bingung Iya, iya. kayak yang aku takutnya jadi. Berarti Allah sayang sama kamu, kamu disuruh belajar itu. Udahlah, kembali kepada esensimu sebagai manusia. Belajarlah kembali, bacalah minimal 1 hari itu 1 jurnal kah? Bacalah ayat Al-Quran satu surah 1 ayat kah? Bacalah. Bagaimana kamu mau bisa menjawab penistaan orang terhadap agamamu kalau kamu nggak tahu? Kalau saya sudah meninggal, Bang Zuma sudah meninggal, terus kalian mau mengharapkan siapa menjawab membantai orang Kristen? Kalau ternyata kalian nggak pernah belajar selama ini, ya belajar ya. Belum, saya aja 38 tahun saya kuliah. Umur masih berapa umur?
Aku baru 25 teh. Umur 25, banyak belajar ya, Dek. Ya. Uni aja udah 35 tahun kuliah, 38 tahun mau kuliah terus sampai mati. Uni mau kuliah aja rasanya terus. Bukan untuk dapat legalitas gelarnya aja, untuk ilmunya. Ya, biar kita tahu metode-metode ya. Belajar ya, Dek ya. Semoga Allah menambahkanmu ilmu pengetahuan sehingga engkau adalah calon ulama masa depan insyaallah ya. Amin amin teh. Amin. Sehat-sehat Dong, teh. adikku. Makasih teh ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar, yang muda belajar, yang tua belajar ya. Ya, itulah dia teman-teman penginjilan Bunda Gembala pada kali ini. Nah, apa pembuktian dalil-dalil bahwa di Kristen itu? Kita tanya ChatGPT aja ya, teman-teman ya. Kita pelajarin ya. Halo ChatGPT, kita bahas tentang tema perdebatan lintas agama lagi, boleh? Tentu banget Rifa Magdalena. Tema perdebatan lintas agama selalu seru dibahas, apalagi kalau kamu mau angkat dari sudut teks kitab, sejarah, atau logika. Kamu lagi mau fokus ke topik apa kali ini? Islam dan Kristen lagi? Atau ada agama lain juga yang mau kamu bahas? Oke, saya mau jawab dulu nih Anita nih. Anita, siang Umi, kalau agama kita dihina diam saja, serahkan kepada Tuhan, jalani masing-masing agama. Itu bedanya kita ya. Kalau Tuhan kamu diinjak, kamu diam aja. Tapi coba orang tuamu dihina, pasti kamu akan bereaksi. Sebenarnya kamu tidak memenuhi kitab sucimu. Bahkan kamu tahu tidak, membela kehormatan Tuhan itu justru membuat Tuhan tidak murka. Nih, karena kamu nggak percaya sama kitabmu sih, ya. Saya tunjukkan sama kamu. Bukti kalau Tuhannya umat Kristen itu ya. Nih. Kamu tahu tidak, ketika anak Imam Eleazar menjaga kehormatan, nih, kamu baca Bilangan pasal 21 nomor 11 nih. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku dari orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Bahkan dulu ketika ada Pinehas membela kehormatan Tuhan, akhirnya Tuhan menyurutkan murkanya. Nah, kamu Kristen, katanya ngaku percaya sama perjanjian lama, tapi malah kamu beda. Kalau Tuhanmu diinjak, kamu diam aja. Tapi bohong. Bohong itu semua. Faktanya, kalian belum dihujat aja udah nampar duluan. Makanya saya nggak percaya dengan omongan kalian orang Kristen. Jangan kamu kayak kakak tadi. Kami tuh saya guru sekolah minggu, ngajarkan kasih. Tapi ternyata keluarganya sendiri penuh kebencian. Gak percaya kami dengan omongan kalian itu. Kami tidak bicara, kami ini umat Islam tidak bicara tentang diri kami, tapi bicara ajaran. Ada pembuktiannya, oh tertulis di situ. Saya nggak bicara tentang diri saya bicara tentang ajaran saya. Ajaran kami harus membela kemuliaan Allah, itu ada perintahnya. Barang siapa yang membela agama Allah, Allah akan meneguhkan posisinya. Itu kata Allah, artinya ada perintah, kami ada ajarannya. Begitu, caranya seperti apa? Bil hikmah kami. Nah, kalau kalian katanya kami nggak ada, kalau seandainya agama kami dipijak, kami diam aja. Kata kalian yang kami nggak percaya sama sekali, bohong. Nggak usah depan kami itu lah klaim-klaim gitu, nggak penting buat kami itu klaim-klaimnya. Kita ke ChatGPT lagi, apakah betul ajaran Kristen itu ada ayat rasisnya? Oke, ChatGPT, coba jelaskan, sebutkan beberapa ayat yang terindikasi rasis dalam Bible. Sebutkan satu persatu, tanpa dijelaskan. Siap. Ini beberapa ayat yang sering dianggap terindikasi rasis dalam Bible. Ulangan 7:2-3, Imamat 25:4-6, Ulangan 20:11, Ezra 9:1-2, Nehemia 11:3, Yesaya 60:10-11, Banyak kali, bah. Mazmur 137:11, 2 Yohanes 1:10-11, Yosua 6:1, Banyak kali. 1 Samuel 15:3. Kalau kamu mau, nanti kita bisa kupas satu persatu. Kamu tertarik mulai dari ayat mana dulu? Ayo kamu bacakan ayatnya satu persatu. Dibacakan saja ya. Cheerio. Kayak British banget. Kamu lagi senang-senang atau mau mulai roasting ayat-ayat itu? Silakan kamu bacakan ayatnya satu persatu.
Halo, Oke, Rifa Mirif Magdalena, dan kirim ayat Kakak Tuhan. Indo. Aku bacakan teks Bentar ya. ayatnya satu persatu. Ulangan 72:3. Dan apabila Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu dan engkau mengalahkan mereka, maka haruslah menumpas mereka dengan tumpas. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka atau mengasihani mereka. Juga janganlah engkau mengawinkan dengan mereka. Anakmu perempuan jangan kau berikan kepada anak laki-laki mereka, dan anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Imamat 25:4-46. Mengenai budakmu laki-laki dan perempuan yang boleh engkau miliki, budak itu haruslah diambil dari bangsa-bangsa sekelilingmu. Dari mereka kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal padamu. Dari mereka itu dan dari kaum mereka yang ada padamu dan yang dilahirkan di negerimu, boleh kamu membeli mereka menjadi milikmu. Ulangan 20:19-17. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa ini yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup satu makhluk pun, melainkan haruslah engkau menumpas mereka sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Ezra 9:1-2. Sesudah perkara itu diselesaikan, datanglah pemimpin-pemimpin kepadaku, katanya, bangsa Israel, para imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri-negeri itu yang melakukan kekejian-kekejian, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari bangsa-bangsa itu bagi dirinya dan anak-anaknya, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri-negeri itu. Nehemia telah berkisah sebelumnya, setelah Taurat itu mereka memisahkan semua orang asing dari Israel. Kalau kamu oke, kita lanjut 5 ayat sisanya. Lanjut sintu sekarang. Oke, kalau di Al-Quran ada tidak ayat rasisnya? Pertanyaan ini penting banget, Rifa Magdalena, apalagi buat perbandingan objektif. Jadi gini ya, kalau kita pakai definisi rasisme sebagai perlakuan diskriminatif berbasis ras atau etnis, Al-Quran tidak mengandung ajaran rasisme. Ayat-ayat Al-Quran tidak pernah mengistimewakan satu ras atau suku atas yang lain secara bawaan, justru menekankan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Contoh tegasnya ada di surat Al-Hujurat ayat 13. Open quote. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Close quote. Tapi, memang ada ayat-ayat yang membedakan antara orang beriman dan kafir atau kaum Yahudi dan Nasrani dalam konteks keimanan atau sikap mereka terhadap Nabi dan Wahyu. Misalnya, surat Al-Baqarah ayat 120. Open quote. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum kau mengikuti agama mereka. Close quote. Tapi ini bukan rasis, karena kritiknya bukan pada ras Yahudi atau Arab, tapi pada sikap dan keyakinan mereka. Bahkan Al-Quran mengakui bahwa ada di antara mereka yang beriman dan baik. Jadi kesimpulannya ada Al-Quran yang rasis secara etnis. Perbedaan yang disebutkan Al-Quran lebih ke soal keimanan, moralitas, dan kebenaran, bukan warna kulit, asal-usul, atau darah. Insyaallah. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari ayat-ayat yang sering dituduh rasis, bentar ya, Taringano lalu kita ya. bedah apakah benar tuduhan. 2 pertanyaan lagi ya, Taringano. Gimana? Apakah Yesus pernah rasis? Bentar, Taringano ya. Apakah Yesus pernah rasis? Aramai ninga tamirla ketinga, ninga ketade. O Yesu repaksa di vadia. Yena purla. Dia pakai bahasa Spanyol bentar. Duh, dia pakai bahasa Spanyol pula. Bentar ya, Dek. Pakai bahasa ini dia, pakai bahasa Thailand ya. Apakah Yesus pernah rasis? Sabar. Pertanyaan yang jujur dan penting. Rifa Magdalena. Jawabannya enggak sesederhana ya atau tidak. Karena tergantung kita melihat dari konteks dan teks. Ada satu momen yang paling sering diperdebatkan, yaitu saat Yesus bertemu perempuan Kanaan dalam Mattheus 19:10. Saat perempuan itu minta tolong agar anaknya disembuhkan, Yesus awalnya menolak dengan berkata, open quote, aku
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu dari PKT, tidak patut mengambil roti dari anak kaim kepada anjing. Close quote. Kata anjing di sini sering dianggap merendahkan, karena dalam budaya Yahudi saat itu bangsa non-Yahudi dianggap tidak tir. Tapi kemudian perempuan itu menjawab dengan rendah hati dan penuh iman. Akhirnya Yesus berkata, "Openku besar imanmu. Jadilah baik seperti yang kau kehendaki." Dan anaknya pun sembuh saat itu juga. Close quote. Jadi itu rasis. Banyak orang Kristen menjelaskan bahwa Yesus sedang menguji iman si perempuan, bukan menunjukkan rasisme. Tapi dari sudut pandang luar, terutama kalau dibaca secara literal, perkataannya memang sangat eksklusif dan bisa terasa merendahkan. Dan kita juga harus jujur bahwa Yesus beberapa kali memang menyatakan bahwa misinya terutama untuk umat Israel, bukan untuk seluruh dunia di masa hidupnya. Tapi di sisi lain, ada momen-momen Yesus menyentuh dan menolong orang non-Yahudi, misalnya perwira Romawi yang disembuhkan hambanya karena iman, atau orang Samaria yang dijadikan contoh dalam perumpamaan sebagai yang lebih baik dari imam dan orang Lewi. Jadi, itu tergantung sudut pandangmu. Apakah Kontradiksi kamu ya. lihat dia sebagai tokoh historis dari budaya Yahudi abad pertama? Kontradiksi dia Atau ya. sebagai Tuhan yang inkarnasi? Kamu sendiri, setelah baca ayat-ayat itu, gimana menurutmu? Kalau Nabi Muhammad pernah nggak rasis? Pertanyaan yang tajam juga nih, Rifa Magdalena. Jawaban pendek tidak kan? Nabi Muhammad pernah Aku belum makan ya? sikap rasis. Astagfirullahaladzim. Bahkan bisa dibilang beliau adalah salah satu tokoh paling vokal menentang rasisme. Contoh paling kuatnya ada di khutbah Haji Wada, di mana Nabi berkata, open quote, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, Tuhanmu satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab dan non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa." Close quote. Itu radikal banget untuk masyarakat Arab abad ke-7 yang sangat tribal dan sering membanggakan garis keturunan. Nabi juga lala. mengangkat Bilal Rabah, seorang budak kulit hitam dari Habsyah, jadi muazin utama, suatu posisi mulia dalam Islam. Masya Allah. Bahkan ketika ada sahabat yang mengejek Bilal karena warna kulitnya, Nabi langsung menegur dengan keras. Dit is zaman Al-Farisi en profetie bagi na bagi fatalan bagi redi. Jadi secara historis maupun teks, Nabi Muhammad tidak menunjukkan rasisme, justru menentangnya habis-habisan. Kalau kamu mau, kita bisa bandingkan tindakan-tindakan Yesus. Tapi ingat umat Islam ya, yang tidak rasis itu Nabi kita. Dan tidak semua kalian dan saya dan kita semua itu betul-betul mengikuti Nabi kita. Makanya tauladinilah Nabi kita itu ya, ikutilah beliau ya. Oke, Taringgano, Muslim dan Muslim, silakan buka cam, buka mic, silakan. Taringgano. Katolik. Oh, Katolik. Bisa buka cam, brother, biar enak diskusinya. Diskusi bagus-bagus aja kita, brother. Nggak bisa ini Umi, masalahnya sudah 10%. Nggak bisa buka cam. Oh, ya udah ya udah. Nggak apa-apa, Dek. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Boleh. Saya mau bertanya Umi. Umat Islam itu toleransi nggak? Umat Islam itu diajarkan toleransi. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kalian. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kemudian dalam surat lainnya dikatakan la ikraha fiddin. Banyak ayat yang mengajarkan kami harus toleransi. Oke, boleh saya jawab Umi? Silakan. Tahu nggak kejadian di Depok pembangunan gereja terus itu enggak tahan dulu nih, itu ada izinnya, IMB-nya ada, semua ada dari pemerintah ada, tapi kenapa umat Islam suruh bongkar, kenapa? Ya kan saya nggak tahu kejadiannya. Coba kamu tanya kepada mereka apa alasannya. Tidak, Umi kan maksudnya bahas Kristen, tapi dari Islam saya bahas saja, ajaran. Saya bukan bahas bahas orang, saya bahas ajaran. Nah, saya tanya sama kamu, kira-kira motivasi seseorang yang di luar saya tahu nggak? Niat orang lain saya tahu nggak? Nggak Umi, maksudnya gini, dengar dulu. Ya iya, kamu kan tanya, kenapa orang di Depok terjadi begitu?
Ini kok maksa, Dek? Dek, kalau kamu tanya kepada saya ajaran agama saya bisa jawab. Tapi kalau kamu tanya motivasi orang lain, saya nggak bisa jawab lah. Kamu tanya orangnya lah, kenapa mereka melakukan hal itu, gitu. Karena kan saya nggak ada di Itu kan situ. Yaudah Ya, deh, kalau gitu oke, saya tanya oke, balik oke. deh, kenapa Itu- orang Katolik banyak memperkosa anak kecil? Kenapa? Enggak, jangan lari Assalamualaikum. kemana-mana, Nah, belum ini kelar, loh, kamu nih kalau apanya yang belum kelar? Kamu mempertanyakan Kamu yang orang belum lain kelar, ke saya. Loh, Kamu ya tuh saya maunya tanya. bertanya terus nggak mau ditanya. Ya saya nggak Kita tahu maunya jawabannya, kan bukan saya yang ganggu tunggu, di tunggu, Depok tunggu. itu. Belum selesai. Dengar dulu. Jangan langsung potong-potong. Iya, kamu lucu. Nggak boleh itu. Kamu mempertanyakan motivasi orang lain. Kamu motong-motong juga kok. Kamu kan tanya, kenapa terjadi saya di tidak Depok? Saya pertanyakan nggak motivasi tahu. orang Saya lain. bilang gitu. Terus yang kamu tanya apa? Oke. Gini. Itu tindakan toleransi tidak? Saya mau tanya. Saya nggak tahu. Kalau memang- Dilihat dulu kejadiannya, dengar tidak, dulu. tidak. Makanya dengar. Loh, kok maksa? Kamu mau saya jawab seperti yang kamu mau, ya nggak bisa lah. Saya kan orang punya. Ya kalau kamu nggak mau dengarkan jawaban saya, kenapa maksa mau nanya? Gini, lihat dulu situasinya. Kalau terjadi di situ sudah ada izin, tidak ada masalah, tapi orang Islam tidak suka, berarti orang Islamnya yang tidak mengikuti ajaran Islam, atau orang Islamnya yang memang bejat. Tapi saya kan tidak tahu kronologisnya. Contoh, ada rumah ibadah yang tidak diizinkan oleh orang Kristen sendiri untuk berdiri karena denomnya beda. Apa kamu mau bilang Kristen itu baik? Enggak. Bahkan apa saya mau bertanya sama kamu? Bila nggak saya bertanya begini, itu kenapa ada gereja yang tidak diizinkan oleh orang Kristen lain berdiri karena denomnya beda? Bagaimana itu? Kamu pikir nggak ada kejadian begitu? Kamu tahu nggak di Tolikara? Kamu tahu nggak di Manokwari dilarang pendirian rumah? Aduh, Dek, kalau kamu nggak mau mendengarkan Perbandingannya kata, bunda. Dengar dulu. Bunda, saya ini pembahas ajaran. Kalau kita bicara perbandingan, bandingkan sendiri. Tidak Loh, usah jauh-jauh. yang kamu bandingkan banding, sendiri. yaudah kita bandingkan. Oke, mari kita bandingkan. Oke. Siapa paling banyak membuat pembunuhan di dunia, orang Islam atau orang Kristen? Nah, itu Ayo, sudah keluar di bandingkan. mana-mana. Katanya itu sudah membandingkan. lari. Itu Tadi sudah kamu suruh lari. membandingkan. Hei. Saya ada Itu sudah kamu yang lari. suruh bandingkan nih. Ini saya kasih kamu data nih. Siapa yang paling banyak membunuh teman-teman Itulah. orang Kristen atau orang Islam? Nih, ini saya kasih data nih. Sudah lari. Jauh. Lari jauh. Kamu tahu karena Kristen paling banyak membunuh nih datanya nih. Nih kamu lihat nih data dari Juan Kuol nih. Siapa paling banyak membunuh di dunia, orang Islam atau orang Kristen? Katanya mau membandingkan, tapi giliran dibandingkan kabur, maunya mau sendiri. Nih, menurut inform komen yang ditulis oleh Juan Kuol, ini yang biru ini pembunuhan orang Kristen nih. Ini orang Islam nih. Ini sebanding nggak ini menurut kamu? Sebanding nggak kelakuan orang Kristen? Sebanding nggak ini? Kill by Christian of European Heritage, kill by Muslim nih. Sebanding nggak ini? Kamu tahu nggak judulnya nih? Lari kabur. Giliran Lemasnya ditanya, sama cewek kumaha kabur. teh Mane tanya-tanya kejahatan orang Islam sama Abdi teh tahu. Abdi mah bukan mamanya adik mereka. Kecuali anak Abdi yang berbuat, Abdi mah ngerti. Nah, Ya kalian Allah, kok ngebahas ya. kejahatan. Kalau kalian mau membandingkan tuh apple, jangan apple sama kipas. Apple sama apple. Ayo, mana paling banyak di dunia ini yang paling jahat, orang Kristen atau orang Islam? Ayo bandingin. Karisteng. Ya udah, istirahat dulu, makan dulu. Aku makan dulu ya, Iqbal, kamu lanjut. Uni mau makan. Oke. Ya, Tapi Uni parkun aja dulu ya. Uni close aja yang di YouTube ya. nggak apa-apa. Parkun aja dulu. Dan yang di YouTube Uni close dulu. Yang di YouTube ya, aku close dulu ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku makan dulu. Aku tadi malam rupanya sama Bang Ardi disiarkan di komalnya Bang Zuma, kaget. Di YouTube. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, Teng, naik sini, Teng, naik, Teng. Alik, Teng, Alik, Teng. Alik, Teng, Alik, Teng.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suju siap. Anyun, selamat siang. Olah bagong, euy. Makan. Halo, Lisbeth Sitorus, selamat siang. Siang. Ya, Bu Lisbeth, gimana Bu Lisbeth? Islam Kristen. Kristen dong. Dabling Bu, dabling. Suara saya terpantul dari situ ke sini. Halo. Kristen dong. Halo. Kristen dong. Kristen Iya bertanya dong. Kristen bertanya, saya menjawab. Saya yang nanya. Haruskah orang kalau dengar apa dari Islam itu kalau bom orang itu mati syahid ya harus bom baru mati syahid? Kristen tahu dari mana? Itu pertanyaannya. Itu Kristen tahu dari mana? Itulah Ustadz. Ini kan tentang gaku. Masjid banyak di sini dong. Ustadz Kami yang kan orang mana kota. dong? Ustadz kamu orang dong. Di mana? Itu personal naik bawah kota. Ibu Lisbeth, ibu yang betul-betul lah kalau mau bertanya. Ah, ibu ini kadang-kadang saja. Nya kumaha naon? Naon sih ya? Naon kunaon? Iya, Naon kenapa sia? ibu? Ada Yang ada dipayat. apa ibu Lisbeth? Enggak, ibu Lisbeth kenapa? Mau Kenapa? bertanya atau saya yang mau bertanya atau saya yang menanya? Situ aja yang nanya. Oh, saya yang bertanya. Jadi sebelumnya saya mau menanggapi. Apa tadi yang Tidak ada kaitannya terkait masalah bom pemboman itu dengan Islam, itu nggak ada urusan, dan tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kami berjihad dengan cara seperti itu. Sebelum ibu berbicara tentang jihad, ibu harus paham dulu apa yang dimaksud daripada jihad. Ya, itu penjelasannya panjang sekali, tapi tidak perlu saya bahas karena bagaimanapun saya menjelaskan, saya rasa ibu tidak akan paham. Oke Bu, saya punya pertanyaan sama ibu. Apakah Kristen itu agama rasis? Itu pertanyaan. Tidak. 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 Yang benar. Tidak. Yang benar. Bu, ibu noise sekali Bu. Coba saya mute dulu bentar. Ibu Lisbeth, ibu cari tempat yang tenang dulu sebentar, baru kita lanjut diskusi. Coba ibu cari tempat tenang, baru ibu buka mute-nya ya. Ada yang typing di bawah katanya tidak mungkin salah. Ya Allah ya Rabb. Tidak salah lagi. Apa kok typing di bawah itu gerudak geruduk. Bu, sudah belum? Masih noise nggak? Kalau nggak kita ntar dulu lanjutkan diskusinya. Saya ganti yang lain. Berisik sekali di telinga saya. Saya pakai headset. Suara ibu di pinggir jalan itu, suara kendaraan itu sangat mengganggu di telinga saya, Bu, ya. Ganggu sekali Ibu Lisbeth. Jadi begitulah Ibu Lisbeth. Ibu Lisbeth ini datang dengan tuduhan tanpa dasar. Gak boleh begitu Ibu Lisbeth.
Bu Lisbeth, kenapa tidak dibuka mute? Aduh mama sayang, Gaspal dan Widodo Gayontal. Waduh. Ini teman saya ada di bawah, Siapa ini? DM, bro. Bu Lisbeth Sitorus. Ini dibuka mute-nya dari tadi juga tidak mau. Ini maunya apa ibu ini? Ibu ini maunya apa sebenarnya? Saya tidak paham. Ibu, mute-nya dibuka, Ibu. Iya, jaringannya susah, Pak. Jaringannya lagi itu. Bukan jaringan, Ibu terlalu berisik di situ. Alah, serah ibu lah, kacau sih ya. Ini saya rasa ini judulnya Uniriva, Kristen Rasis. Nanti tunggu Uniriva balik baru kita pakai judul ini lagi ya. Halo Bang. Karena pematerinya selamat siang. Pemateri terkait judul itu nanti bakalan kita bahas dengan Uniriva. Ya, Bang Junior, Islam atau Kristen? Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tadi tema saya adalah apakah Kristen itu agama rasis dalam konteks bertanya. Tetapi itu judul yang dibawa oleh Uniriva. Sebentar. Itu judul yang dibawa oleh Uniriva. Saya tidak mau merusak materi yang dibawakan oleh beliau. Mungkin kita lebih kepada ngobrol-ngobrol santai saja. Nanti kalau abang mau membahas masalah judul yang tadi, boleh langsung sama Uniriva, ya? Oh, mau? Ya, saya mau bertanya saja karena abang punya tema itu kan bilang apa? Ya, boleh, silakan bertanya. Tapi boleh kita mirroring, boleh saya bertanya juga. Ya, tanya saja bang. Oke, silakan. Abang yang tanya? Betul, saya bertanya ini, yakin? Ya, tadi saya bertanya begini bang. Tadi abang punya tema kan, bilang. Iya, kita bertanya, apakah Kristen itu agama rasis? Agama rasis. Oke, tetapi itu judul yang dibawakan oleh. Itu gimana rasisnya itu bagaimana? Iya, makanya saya bilang itu materi yang dibawakan oleh Uniriva dan saya tidak mau mengganggu materi beliau. Saya rasa setelah Uniriva istirahat makan, nanti Anda bisa naik lagi ngobrol terkait masalah judul itu dengan Uniriva. Nah, untuk sementara waktu, karena dia masih istirahat, Anda diskusi dengan saya dengan judul yang lain, dengan tema yang lain. Mau nggak? Ya, abang bagi tema apa? Oke. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus? Ya Bapa di surga. Bapa di surga adalah Tuhan. Ya. Yesus juga Tuhan. Ya, Yesus datang sebagai utusan gitu. Bukan sebagai Tuhan. Iya, dia datang sebagai inkarnasinya. Maksudnya bagaimana datang sebagai inkarnasi? Gini bang. Kalau jelaskan kepada saya, silakan. Kalau bagi kami umat Kristen bang, kami yakin dia juru selamat kami. Yesus sebagai juru selamat kami. Ya, saya juga percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tapi bagi Bani Israel, karena Yesus diutus hanya untuk orang-orang yang tersesat. Saya percaya itu bahwa Yesus adalah nabi, seorang utusan, ya, yang diutus Tuhan untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yesus tidak diutus untuk Anda. Kalau abang bagi agama abang kan abang begitu. Kalau kami berpikir lebih daripada itu. Tidak. Bahkan tidak dikatakan juga di dalam kitab Anda. Tidak dikatakan. Banyak sekali bang. Tulis. Ya, silakan buktikan. Sekarang saya tidak pengen Bible bang. Saya tadi hanya lihat tema abang yang saya hanya mau bertanya saja tadi. Oh iya, itu materinya Uniriva. Saya tidak mau ganggu materi Uniriva. Anda berdiskusi ringan saja dengan saya dalam konsep ketuhanan Kristenan, dengan apa yang Anda imani hari ini. Jadi bagaimana? Siapa
Tuhan menurut Yesus. Anda mengatakan Tuhan menurut Yesus adalah Bapa. Ya, saya sepakat dengan Anda, tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Anda sepakat tidak? Ya. Oke. Kalau Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, pertanyaannya Yesus ini Tuhan di mana? Dia sebagai juru selamat dan sebagai utusannya, Bang. Kira Tuhan. macam inkarnasinya Tuhan kami lah. Yang saya tanyakan, Yesus ini Tuhan di mana? Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan untuk umat semua dunia inilah, Bang. Oke, berarti kalau Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, dan Yesus adalah Tuhan, berarti Anda punya dua Tuhan? Tidak, Bang. Kita punya Tritunggal. Bukannya dua Tuhan? Bapak Tuhan. Abang Bapak tadi Tuhan bukan? ada paham ke tidak? Kalau kita pikir kalau Tuhan kami itu Bapa di surga dan Yesus itu sebagai utusan dari kira inkarnasinya sajalah. Yesus sebagai seorang utusan ini sebagai Tuhan juga apa tidak? Dia sebagai tahu itu kira macam abang ada punya jiwa ke tidak? Ya, saya punya jiwa. Abang punya roh ke tidak? Punya roh. Itu abang berapa abang itu? Satu pribadi. Iya, gitulah kami pikir begitu. Anda pikir seperti itu? Ya. Saya rasa Anda tidak paham konsep Tritunggal. Anda ini Kristen atau bukan? Saya Kristen lah, Bang. Anda paham tidak konsep Tritunggal itu seperti apa? Ya, kalau bagi abang kemana itu Tritunggal? Tritunggal itu tiga pribadi satu hakikat. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak, Roh Kudus bukan anak. Itulah tadi abang kan tanya gini. Pribadinya ada tiga. Ini yang punya judul, silakan bahas. Nah, balik lagi sama Uni Rifa. Wah, bunda cantik. Nah, sama Uni Rifa, kalau membahas judul yang tadi, saya sengaja tidak mau merusak materi yang dibawakan oleh Uni Rifa. Ada yang bisa Bunda Gembala bantu, Bapak anak domba. Anak domba kan, Pak? Bapak tersinggung nggak dibilang anak domba? Anak domba? Bapak anak domba kan? Iya. Ya udah, berarti nggak tersinggung ya, Yoda. Kambing bisa. Ya, Bapak anak domba mau nanya apa sama Bunda Gembala? Ya, tadi saya tanya Kristen rasis itu gimana temanya itu? Rasisnya kemana? Kristen itu kan adalah sistem kepercayaan. Oke, saya coba ya. Sistem itu adalah sebuah sistem kepercayaan, benar? Ya, rasisnya kemana? Rasisnya itu sabar dulu. Saya habis makan, Pak. Kalau ngomong suruh cepet-cepet capek. Bisa ngomongnya pelan-pelan. Oke, slow. Rasis adalah istilah untuk mendiskreditkan kelompok, golongan tertentu, didiskreditkan loh ya. Direndahkan loh, diskreditkan karena etnis, warna kulit, ya, atau karena agamanya kah, atau karena apa namanya itu ya, bentuk muka atau fisiknya. Yes. Nah, emang Kristen gitu. Makanya kita bedah dulu. Nah, setelah saya mengkaji dan mempelajari di kitab Bapak, kalau kita bicara Kristen kan sumber Kristen itu dalam Bible kan, Pak? Nah, di dalam kitab Bapak dituliskan banyak sekali ayat di mana Tuhan merendahkan dan menghinakan dan menurunkan dan membunuh orang-orang bukan karena dosanya, tapi karena etnis. Contoh, suku Amalek. Suku Amalek itu memang orang-orang berdosa, tapi anak kecilnya bukan karena dibunuh karena dosa, tapi karena dia suku Amalek. Karena memang ada perintah musnahkan suku Amalek, artinya satu suku dibunuh Tuhan. Yang kedua, kalau di agama kalian itu juga ada tertulis dalam Imamat pasal 21, orang bongkol, kerdil, bular matanya, cacat fisik, itu melanggar kekudusan Tuhan. Itu rasis karena fisik yang menjadi ketentuan seseorang itu diterima atau tidak. Nah, yang selanjutnya,
tidak boleh Bani Israel itu menikah dengan bangsa lain, karena dianggap Bani Israel bangsa yang kudus, yang lain tidak. Bukan karena mereka berdosa, tapi karena bangsanya. Nah, di sini menunjukkan rasis atau tidak menurut Bapak? Silakan Bapak jawab sendiri. Ya, kalau berbicara tentang begitu ya Ibu mesti mau paham sendiri. Kita lihat dari hari-harinya hidup kita saja di negara kita Indonesia. Emang lihat itu kita ada rasis atau memang kebalikannya? Bapak, saya jawab lagi nih ya. Bapak kalau bicara tentang Kristen ini bukan agama yang baru muncul setahun ini ya. Kristen itu munculnya di abad yang Protestan ini di abad 16. Bapak tahu nggak, Bapak dapat Kristen itu dari siapa? Nih, Bapak dapat dari Bapak baca buku Dr. Uli Kozok. Bapak dapat Kristen, kalau Bapak orang Nias dan orang Batak, kalian itu dapat penginjil dari Jerman. Nah, penginjil kalian itu memiliki faham rasisme, menganggap orang Asia itu boleh diperbudak, menggunakan kitab Kejadian di mana Nuh menyumpahi atau mengutuk anak Ham. Nah, Bapak gimana mau rasis? Bapak aja jangan-jangan nggak pernah baca Bible. Kalau Bapak nggak taat kitab Bapak bisa nggak rasis. Tapi kalau Bapak taat kepada agama Bapak bisa rasis. Karena Martin Luther sendiri mengajarkan untuk membenci orang Yahudi, makanya timbul Holocaust. Martin Luther adalah bapak reformasi gereja kalian, membuat buku Vom Sem Hampora atau Yahudi dengan kebohongannya. Bahkan dia mengajarkan antisemit ke sekolah-sekolah. Artinya ini adalah ajaran dan ideologi rasis. Sekarang saya tanya sama Bapak. Oke, saya jawab dulu Bu Nita ini ya. Rifa, suku Amalek tidak menghormati Tuhan, lu mau nawar sama Tuhan. Oke, Nita, oke. Kalau suku Amalek tidak menghormati Tuhan, kenapa anak kecilnya dibunuh? Anak kecilnya tidak menghormati Tuhan. Maka anak kecil itu dibunuh karena dia suku Amalek, itu namanya rasis. Dia dibunuh karena etnisnya Amalek. Coba aja kalau dia bukan Bani Amalek. Itu namanya rasis, Mbak. Anak kecil yang menyusui. Emang anak kecil yang menyusui tahu cara membedakan Tuhan yang baik dan benar? Salah apa mereka? Nah, kemudian di agama Kristen, Yesus pernah mengatakan perempuan Kanaan itu anjing. Itu rasis nggak? Rasis. Kenapa dia dikatakan anjing? Bukan karena dia tidak beriman, tapi karena dia perempuan Kanaan. Karena dia perempuan Kanaan. Ini yang namanya rasis. Tuhan menghukum karena etnis, bukan karena dosa. Tuhan menganggap semua itu berdosa. Asal dia Bani Amalek aja dibunuh semuanya. Ini namanya rasis. Gitu Pak, silakan Pak. Tapi kalau bagi saya, kalau rasis itu, saya lihat dari cara hidup kita di negara Indonesia lah, negara Konoha kita. Kenapa cara hidup di Indonesia Pak? Itu saya lihat, begini saya tanya Ibu, itu kalau bagi agama Ibu, kalau sebut kita kafir itu ada wajar gitu ya? Kalau kafir itu bukan karena etnis Pak, bukan karena Bapak orang Batak kami bilang kafir. Kalau kafir itu istilah dari Pak, bentar dulu nih, ini kesalahpahaman orang Kristen nih. Kalian itu nggak ngerti karena kalian disesatkan oleh terjemahan Alkitab kalian. Nih, kata kafir itu mengambil bahasa Arab, artinya kata kafara atau menutup diri. Sejak kapan kafir itu berdasarkan etnis? Nggak ada berdasarkan etnis. Nah, kalian memang memaknai kata kafir itu adalah penghujatan karena kalian mendapatkan penjelasan dari LAI yang menyelisihi makna arti kafir sesungguhnya. Kafir itu kan adanya di dalam Al-Quran Pak, dari kata kafara, bukan di kitab kalian nih. Nih pelajari nih baik-baik nih. Gara-gara terjemahan LAI inilah menyesatkan. Nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir nih? Perhatikan nih. Kafir dalam iman Kristen artinya apa teman-teman? Nih. Dalam bahasa Yunaninya. Nih. Raka. Raka ini artinya apa? Bodoh. Goblok, tolol. Sejak kapan kafir artinya goblok? Kafir itu artinya menutup diri. Kitab kalian yang mempelintirnya. Goblok ya goblok aja, tolol ya tolol aja. Kalau bagi kami, kenapa dijadikan kafir tolol? Orang yang tidak beragama, orang yang tidak pernah tahu agama, tidak pernah belajar tentang Gimana agama. Bapak diajarkan kata kafir itu artinya orang tidak beragama? Siapa yang ngajarin itu? Ini buktinya kata kafir dipakai sebagai penerjemahan dari kata goblok kok. Oh, kafir itu goblok.
terjemahan kitab Anda menerjemahkan kata kafir agama Islam itu kan kata kafirnya muncul dari Al-Quran, Pak. Kata kafir itu kan bahasa Arab, Pak, dari kata kafaro. Jadi kata kafaro itu bahasa Arab, adanya di Al-Quran. Nah, terminologinya adalah orang yang menolak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, menolak ajaran Allah. Mereka kafir. Kalau dia orang Padang, kalau dia menolak ya udah kafir. Kalau dia orang Sunda, dia menolak ya udah kafir. Bukan karena etnis, Pak, bukan karena dia suku Padang, suku Sunda. Bukan. Allah itu tidak memandang sukumu. Tapi karena penolakanmu kepada agama Allah, maka kau diklasifikasikan karena iman dan takwamu. Nah, di Kristen dipilih orang kafir karena dia suku beda sama suku Israel, bukan karena suku Israel. Di luar Israel itu kafir semuanya. Makanya agak bingung kami. Tuhan kalian tuh seolah-olah cuma meninggikan orang Israel doang. Di luar suku Israel, kalau ganggu Israel, bunuh, tumpas semuanya, walaupun anak bayi yang menyusui. Kalau di kami nggak ada begitu. Kami melawan, diizinkan kalian berperang. Kalau kalian diperangi, kami boleh melawan orang yang memerangi kami. Kalau kalian Kristen hidup di tengah-tengah kami, nggak ganggu kami nggak boleh ganggu kalian. Gitu. Rasis itu mendiskreditkan seseorang, kalau saya mendiskreditkan seluruh orang Kristen, saya rasis. Tapi saya tidak boleh mendiskreditkan orang Kristen semuanya kok. Faktanya Nabi saya mengajarkan apa? Tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka itu kafir. Kafir pun kalian nggak boleh kami jolimin. Ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Kafir pun tergolong. Artinya Tuhan kami adil. Sekafir-kafirnya kalian kami nggak boleh zolim. Anda Kristen kalau baik kepada kami nggak boleh zolim. Kristen itu rasis, Kristen itu kafir, Kristen iya itu kan saya tunjukkan ayatnya tadi. Tuhannya kalian itu memilih suku Israel. Nah, pertanyaan saya, kenapa suku Israel dipilih Tuhan? Apa alasannya? Iya, karena mereka bangsa terpilih lah. Ya apa alasannya mereka dipilih Tuhan? Kenapa? Dari mereka lah lahir nabi-nabi di seluruh dunia kita. Nah, kenapa Bani Israel dipilih melahirkan nabi-nabi aja? Kenapa nggak boleh dari bangsa lain? Apa alasan Tuhan Anda? Iya, karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Ini rasis. Jadi bangsa lain bukan pilihan gitu. Padahal yang menciptakan bangsa lain Tuhan siapa? Tuhan aku. Jadi Tuhanmu cuma nyiptain Bani Israel aja. Tuhan bangsa Arab berarti Tuhan yang lain menciptakan. Berarti Tuhanmu menciptakan bangsa Arab, bangsa Romawi itu bukan untuk dipilih, untuk dipijak-pijak berarti sama Bani Israel. Ini yang rasis. Makanya gara-gara Tuhan ini, tahu nggak kalian jawabannya apa? Gara-gara nenek moyang Tuhan kalian Bani Israel tuh. Ini bahaya kalau punya Tuhan yang ada nenek moyangnya nih. Rasis, nepotisme jadinya. Mentang-mentang Israel. Ibu tidak suka, tapi lihat dari mereka saja lain semua jangan menuduh kamu. Sekarang ibu lagi pakai di telinga itu pun bikinan mereka supaya ibu tahu. Lah terus itu nggak nyambung. Apa ini? Anda ini bicara sesuatu yang tidak nyambung dengan konteks kita. Saya tidak pernah membenci Israel. Israel itu nabi saya loh. Berdosa saya, batal keimanan saya kalau saya benci Israel. Israel itu nabi saya, Nabi Yakub alaihi salam yang kalian katakan berbohong di kitab kalian. Nabi Yakub alaihi salam yang kalian tuduh penipu di kitab kalian itu nabi yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah. Kami tak pernah membenci Israel. Israel itu nabi. Bani Israel pun kami tidak boleh benci. Yang kami benci adalah Bani Israel yang ingkar, yang membunuh para nabi. Kami juga benci sama Bani Arab yang merusak tatanan peradaban. Saya juga benci sama orang Minang yang LGBT. Apa artinya itu? Kebencian bukan karena etnis, kebencian karena perilaku. Mana ada kami diajarkan bencilah Israel. Di kitab Anda dikatakan dengan terang-terangan dalam kitab Yeskiel pasal 13 nomor 3, sebab seperti anjing hutan nabimu ya Israel. Katanya umat pilihan, tapi dikatain anjing hutan nabi-nabinya. Makanya saya bilang rasis itu membenci karena etnis, tidak menyukai karena etnis. Bukan karena dia jahat atau baik, tapi karena etnisnya. Cacat perempuan, laki-laki cacat nggak boleh masuk ke misbah Tuhan. Imamat pasal 21. Orang cacat kok melanggar kekudusan Tuhan. Ini yang saya tanya, ini agama kalian ini beneran nggak sih dari Tuhan? Masa itu
Tuh, karena setiap orang yang bercacat tuh badannya tidak boleh datang mendekat orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang patah kakinya atau tangannya, orang berbongkol, orang kerdil badannya atau yang bulat matanya, orang yang berkedal. Nih Tuhan kalian nih milih-milih orang yang cacat. Kalau Tuhan saya, Ummu Maktum itu menjadi asbab Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah. Ummu Maktum itu buta, dimuliakan sama Allah. Kalian bilang katanya kalian ajaran kasih. Lah Tuhan kalian membeda-bedakan gara-gara cacatnya orang apa nggak cacat. Burung pun gara-gara burung orang bisa jadi kudus nggak kudusnya misbah Tuhan. Coba bayangin. Burung pecah nggak boleh dekat-dekat. Burung terpotong nggak boleh entah apa-apa aja. Ini namanya nggak rasis. Kalau seandainya membenci seseorang karena perilakunya, itu nggak rasis, itu normal, itu manusiawi. Tapi membenci seseorang gara-gara etnisnya beda sama kita, pemikirannya beda sama kita, Allah pun tidak membenci orang Kristen dan Yahudi kok. Allah membenci kalian yang melakukan kezoliman. Allah nggak suka. Walaupun Allah nggak suka dengan kalian yang kafir. Kalau kalian kafir menolak Allah, tapi kalian nggak zolim, kalian dibalas loh sama Allah kebaikan kalian di dunia loh. Allah saya loh kayak gitu loh. Kalian aja yang nggak nyembah Tuhan saya, kata Allah. Kalau kalian orang kafir ini dibalas di dunia kebaikannya loh. Bayangin. Tuhan saya kayak gitu. Nah Tuhan kalian yang nyembah dia aja kalau cacat nggak diterima. Katanya bisa mengkristenkan orang lain. Tiba-tiba orang-orang di luar suku Amalek dibunuh semua gara-gara nggak menyembah kepada dewanya. Coba kalau kalian banyak mayoritas, kami yang menyembah bukan kepada Tuhan kalian, udah kalian bunuhi ini kalau kalian ikuti ayat itu. Kambing gak ada salahnya, domba gak ada saya dihabisi juga. Iya, Kasih dalil. dihabisi kita. Kita bicara dalil ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang di bawah terus tahu Kita ini bicara tertulis. dalil. Betul. Kita bukan bicara satu orang, kita bicara dalil. Di kitabnya teman-teman Kristen kita, Tuhannya itu membunuh gara-gara suku, bukan gara-gara dosa nggak dosa. Kalau gara-gara dosa nggak dosa, apa dosanya anak kecil? Anak kecil yang menyusui dosanya apa? Gara-gara dia terlahir dari suku Amalek dia berdosa. Mengadang-adangnya kalian nih. Makanya aku bilang kalian tuh rasis sebenarnya. Kalau kalian bilang kami nggak rasis bukan karena kalian nggak pernah belajar kitab kalian. Makanya kalian nggak patuh. Coba kalau kalian patuh baca kitab kalian, habis kami yo. Ini baca nih 1 Samuel 15:2 ayat 3. Ayat 2 sampai 3 nih. Masa Tuhan berfirman seperti ini? Ini saya bacain ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, umpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, domba, unta. Ini apa salahnya binatang ini? Ini. Onta itu dibunuh gara-gara dia suku Amalek. Jadi gara-gara onta orang Amalek dibunuh dia. Coba ontanya orang Israel tuh nggak dibunuh onta itu. Ontanya sih salah, ngapain jadi punya orang Amalek? Coba jadi punya orang Israel. Oke, ibu. Kenapa Pak? Loh kenapa anda kejang-kejang kenapa? Katanya ajaran dikasih. Begini, kasih Bang, apa? begini, Kasih Bang, habis. begini, Bang. Kasih habis, kasih rata. Begini Bang. Kasih habis, kasih mati. Oke, lanjut saja ya Bang. Intinya agama kami tidak rasis, itu saja. Loh, ini anda nggak baca ayatnya nih, baca ayatnya. Loh. Ya bagi abang dengan itu. Ibu Gini kamu Bang, jaga kalau atas- sudah Iqbal, kalau sudah lanjut yang aja. penting pokoknya itu udah nggak bisa kita debat deh. Intinya Pokoknya agama kami tidak Intinya, rasis, itu saja. Tuhan Yesus pokoknya mengerti kita. kalau udah bicara pokoknya, intinya, yang penting udahlah kita kalah aja, kalian menang udah. Udah, kami kata-kata kami Ya, kata menang kunci lah, kami. ya, menang. Ya, enggak, kami Menang kalah. di mata Kata kunci kamu saja, enggak, bukan di kami mata. kalah lah. Kalau udah intinya kami kalah lah, kami nggak bisa lawan itu. Teman-teman, kata kuat untuk menang untuk apa mengalahkan kami adalah intinya, pokoknya, yang penting, ya udah kami kalah lah ya. Kami nggak bisa debat. Intinya, Karena yang penting intinya agama pokoknya kami tidak pernah mengajarkan kami untuk rasis ke apa, tidak ada.
Iya. Agama kalian tidak pernah mengajarkan untuk menjajah. Iya, Pak. Agama kalian, Pak. Agama Anda, ya, agama Anda tidak pernah mengajarkan inkuisisi selama 500 tahun. Agama Anda tidak pernah mengajarkan untuk menjajah negara lain selama beratus-ratus tahun. Agama Anda nggak ada, Pak. Agama Anda ya, bukan agama Kristen. Kalau agama Kristen ada, agama Anda. Kalau agama Kristen ada, Pak, membunuhi orang selama 500 tahun gara-gara beda denom. Mengambil negara-negara lain untuk diperbudak di Afrika. Agama Anda bukan, tapi agama Kristen. Ya, betul. Ya lanjut Ibu. Sama. Ya udah terjawab ya, udah terjawab tadi pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak Jidol. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, dibantu buat share-share. Yang belum follow silakan follow akun Unirifa, follow akun saya teman-teman ya. Makanya sudah support terus sehingga diskusi kita bisa tetap terus jalan. Di tap-tap layar, dibantu share-share teman-teman. Ya, Hikmat Rahman. Iya, Pak Hikmat Rahman, selamat siang. Pak Hikmat. Pak Hikmat. Ya, izin saya turunkan, Pak. Mumpung masih belum ada OT-nya, kita tanya ChatGPT dulu ya. Ini ChatGPT nih. Sabar ya. Waalaikumsalam Zen. Insya Allah Zen lagi di Mesir. Siapa tuh Zen? Adikku. Siapa Zen? Oh, wah, gak bisa ChatGPT-nya, kenapa ya? Signalnya mungkin. Ntar ya. Anita, kenapa sih Anita? Kalau Anita misalkannya lebih memahami kitab Anita daripada saya, naik ke atas lah ya. Nanti takut betul sama ChatGPT. Iya, sama ChatGPT kan buatan kafir ini. Masa sama buatan kafir takut? Kan orang kafir yang bikin ini. Iya. Dan kau tuduh lagi nanti begitu ChatGPT jujur, kau bilang lagi ChatGPT ini Islam. Islam yang buat katanya. Kalau menguntungkan agama itu pokoknya semua buatan kafir kecuali ChatGPT. semua jujur kecuali ChatGPT katanya nanti kan. Kenapa? Soalnya ChatGPT kurang ajar katanya kan. Masa dikatanya kitab kita nggak jelas katanya. Pokoknya semua buatan senjata buatan Kristen ya kan, menembak-nembaki orang Islam. ChatGPT gimana? Enggak tuh Islam itu mualaf itu ChatGPT-nya. Aku tuh kadang-kadang sama teman-teman kita Kristen kadang di antara kasihan tapi sedih kadang gitu loh. Mereka tuh kadang lebih banyak ngomongnya gitu, tapi ditanya nggak ngerti apa-apa. Yang penting ngomong kan, bukan ngomong yang penting. Iya, yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Yang penting dia ngomong aja. Entah ngomong apa, yang penting ngomong lah. Iya. Jadi nanti ChatGPT adalah Kristen. ChatGPT Kristen atau Islam? Islam. Kalau menguntungkan Kristen, Kristen.
Mana nih? Ini saya bingung, ada yang minta permintaan naik tapi nggak tahu ini Islam apa Kristen. Coba kita naikkan apa enggak ini? Coba. Naikin aja. 16 Erwin coba. Ya teman-teman, dibantu buat tap-tap layar, dibantu share. Ya, supaya komal kita tetap kokoh, agar diskusi kita bisa terus berjalan. Pula yang jadi naik. Ya Pak Erwin, gimana Pak? Tuh, tawa. Apa Pak Erwin? Waduh, turun. Turun dia. Oten sabar ya, kalau mau diskusi sama saya, mau debat sama saya nanti malam aja. Ini sesinya Unirifa ngasih materi kalian dulu biar pintar ya. Nanti malam kau tunggu. Nanti malam kau jumpa sama saya ya. Oten. Salam Bang Iqbal, udah lama ya buat live sesi debat nih. Siap Bang Arm. Salam. Ya jadi gini loh ya, kami itu cuma bertanya apakah Kristen rasis, itu aja kok. Masa nanya salah? Masuk penjara aku gara-gara nanya. Itu aja kok. Enggak Rifa, buktinya Tuhan kami tidak memuliakan Bani Israel karena dia Bani Israel. Buktinya Tuhan kami menghukum kok Bani Israel. Contoh Daud berzina dimatikan kok, tapi bohong kan gitu. Ini ayatnya ada nih, Daud berzina. Oh Rifa, kalau Daud memang gak dibunuh sama Tuhan, dia berzina, kenapa? Kan nenek moyang Tuhan. Nah ngomong lagi itu kan enak. Oh iya, Yehuda nggak apa-apa, dia berzina sama menantunya, kenapa? Ya kan dia nenek moyang Tuhan. Nah kan enak kita diskusi. Jangan kayak gitu. Ada yang typing gini kan, ibadah mana lagi yang mau dibubarin bro? Langsung skakmat tadi coba baca. Dagangan mana lagi yang mau Yesus bubarin orang pedagang? Jadi orang Islam ini sudah mulai ngikutin Yesus ya. Yesus mengacak-ngacak orang jualan, orang Islam mengacak-ngacak orang beribadah. Wah, berarti pengikut Yesus semua itu. Habis orang jualan di Bait Allah itu nggak boleh jualan lagi. Iya, diacak-acak sama Yesus. Dibalik-balikannya. Ngamuk dia. Enggak pakai ngomong-ngomong dulu. Langsung. Apalah salahnya ngomong dulu ya kan? Izin gitu. Ini enggak, langsung. Main ini aja dia, main hancurkan aja. Masih hebat Satpol PP, masih ada surat peringatan. Ini nggak ada surat peringatan. Nggak ada surat peringatannya. Kenapa lah kayak gitu guys? Guys kalian jangan tersinggung lah guys. Kami ini cuma mau berdiskusi aja. Kalian kalau nggak suka diskusi sama kami nggak apa-apa. Kami nggak paksa juga kok. Ada yang naik bang. Islam semua yang minta permintaan nih. Yang Jack Ma ini coba. Ini kasihan karena teman-teman itu tap-tap layar, kepencet gitu loh, pencet multi kan nggak sadar. Kang Jack Ma, selamat siang. Iya siang. Selamat siang. Kristen Pak. Ya Kristen Pak. Saya lebih mungkin saya di tengah-tengah. Mungkin orang sekarang bilang agnostik, apalah itu. Agnostik. Ya ini. Percaya Tuhan tapi tidak percaya kepada agama. Iya. Ya ini mau nanya ke Rifa. Ya saya juga kan ingin belajar, semua agama lah. Nah, pertama karena ini forum dari Islam ya. Ya, ada yang ingin belajar. Saya nggak mau berdebat soal dogma, soal macam-macam, cuman ingin tahu gitu dasar-dasar agama-agama ini. Soalnya adanya agama dengan merek-merek agama ini malah timbul perpecahan menurut saya. Intinya agama kan harus mengajarkan kebaikan, bukan perpecahan, perdamaian. Betul-betul nggak? Seperti yang saya dengar-dengarkan, Islam itu rahmat lil alamin, rahmat buat alam semesta. Alam semesta itu udah menyangkut manusia di sana, bukan cuman apapun agamanya, makhluk aja, alamnya aja sudah termasuk, kan begitu. Nah, kenapa ini ada perpecahan antar agama itu, agama-agama ini? Karena merek-mereknya itu gitu. Saya jawab ya.
Sebenarnya saya tidak mengerti yang disebut perpecahan. Setahu saya, dulu waktu Islam memimpin Yerusalem, Bapak di-mute dulu ya Pak. Waktu Islam memimpin Yerusalem, sejarahnya dulu selama 372 tahun itu Islam memimpin, mendamaikan kok ketiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Saya nggak tahu nih yang mana nih kalau kita bicara perpecahan. Yang kedua, waktu Kristen Armenia sebelum dibantai oleh kerajaan Turki Ottoman, sebelumnya mereka santai dan damai kok hidup di tengah-tengah Turki Ottoman, walaupun pada akhirnya ada clash dan akhirnya berujung dengan pembantaian orang-orang Armenia, yang memang itu sangat kita sesalkan. Nah, kalau kita bicara agama itu kan artinya tidak agama kacau kan Pak, sistem kepercayaan kan, yang dimana ada aturan-aturan di dalamnya, kan begitu ya. Nah, saya tidak tahu diskusi lintas agama ini kenapa dikatakan pertikaian. Bagi saya, diskusi, dialog, debat itu bukan pertikaian, tapi upaya kita berargumentasi membuktikan argumen kita. Kalau yang dimaksud pertikaian itu kan terjadinya gini Pak, pembantaian, pembunuhan, penamparan, aksi fisik, serangan personal abuse tuh, kayak nyerang kau bodoh, botol, kau pelacur, kau pesundal, kau. Itu sudah mulai pertikaian. Tapi kalau masih tegas keras dalam ranah mempertahankan argumen, itu kan di kampus diajarkan gitu Pak, malah itu disuruh kan begitu. Jadi saya bingung, yang Bapak bahas nih kasus yang mana dulu? Silakan Bapak paparkan ke saya yang Bapak maksud. Ya gini, ya kan kalau diskusi mestinya carikan solusi. Solusinya itu agama itu kan untuk menghindari kekacauan seperti Mbak Rifa bilang tadi. Nah, kenapa ini agama justru saling bertikai membenarkan masing-masing? Nah, saya ya jujur, karena agama Pak. Saya suka belajar gini, terutama tiga agama yang samawi Iya ini karena ya. sebentar izin Pak. Saya sudah bilang sama Bapak, kalau orang Kristen menikahi saya, maksudnya mereka menentang saya, menyerang saya secara pribadi, saya tidak merasa benci kepada mereka kok. Kenapa? Saya tahu kognitif manusia itu tidak sama semua, jiwa manusia itu tidak sama besar semuanya. Ada yang tidak bisa mendengarkan perbedaan. Saya misalkannya marah kepada seseorang bukan karena agamanya, karena perilakunya di sini. Misal dia menghujat Nabi saya, ya saya benci karena dia menghujat Nabi saya, bukan karena dia Kristen. Jadi yang kembali lagi Pak, di konteks Komal ini nih, yang Bapak bilang pertikaian tuh yang mana? Kalau di Komal Edis memang ya bertikai karena di situ orang awam diolo-olo di situ. Saya justru menghindari supaya berdebat dengan orang awam karena itu kan tidak fair. Makanya saya katakan orang awam nanya aja, yang berilmu mari diskusi. Nah, kalau Bapak lihat saya berantem di Komal-Komal, coba Bapak perhatikan, apa karena agamanya? Bukan, karena perilakunya. Saya ini reaktif. Maka yang saya tanya, apa kaitannya agama dengan pertikaian, dan pertikaian yang mana yang mau dibahas Pak? Satu-satu. Saya nggak ngerti gitu loh. Saya bingung Pak. Tadi orang Kristen nanya, Ibu tahu tidak kejadian di Depok? Kenapa bisa terjadi begitu? Ya mana saya tahu kenapa. Sekarang Bapak juga, kenapa bertikai? Yang saya tanya pertikaian yang mana yang mau kita bahas? Yang mana? Poso, kronologis Poso, terjadinya pertikaian antara Kristen dan Islam dulu. Ayo kita bahas baik sejarah. Sudah ada penelitinya gitu loh. Saya bingung membahas yang mana. Saya perkecil aja gitu ya. Silakan. Misalnya yang terjadi di Ibu, keyakinan yang Ibu yakini itu gitu. Contoh gitu, kok ada misalnya saya suka ngelihat ada yang Wahabi, adalah Khawarij, ada ahli sunnah, bahkan yang itu lagi Sunni sama Syiah. Nah itu kan saya nggak bicara antar agama, intrah agama Ibu yakini aja. Baik. Contohnya seperti itu. Boleh saya jelaskan? Silakan. Khawarij adalah istilah kepada orang-orang yang mengaku Islam, tapi dia itu adalah orang-orang yang sangat keras kepada sesama Islam, bahkan suka menjelekkan. Itu bukan agamanya, tapi perilakunya. Lagi-lagi digelarilah mereka Khawarij karena mereka keluar dari batas-batas Islam. Syiah artinya adalah pengikut. Syiah ini mereka menyebut diri mereka pengikut Imam 12.
Emang kami bertikai kalau mereka ikuti Imam 12 suka-suka. Tapi kemarahan kami kemudian terjadi ketika mereka menghujat Abu Bakar Siddiq. Itu namanya fitrah kita, marah kepada kemungkaran. Masa kami diam-diam aja dengan kemungkaran, kan nggak mungkin. Nah, kemudian Bapak bilang Sunni. Emang ada apa dengan Sunni? Emang ada orang Sunni bunuhlah orang Syiah? Ada gitu? Nggak ada. Tapi kalau Bapak lihat sejarah, justru terjadi itu di Kristen. Orang bidat dibunuhi satu-satu selama hampir 500 tahun tuh. Ada Islam begitu? Coba tunjukkan kepada saya ada orang Islam dan Islam Syiah dengan Sunni itu saling membunuhi sampai ratusan tahun lamanya seperti yang terjadi di gereja Katolik. Nggak ada, Pak. Nah, kalau Bapak bicara yang namanya manusia itu apapun agamanya. Gini, kalau mau bicara, saya bicara dulu yang Ibu yakin. Saya juga tahu terjadi di Irlandia. Anda naik tadi, saya ingat gini Pak Jackman. Anda naik tadi mau belajar kata Anda. Anda mau belajar apa mau berdebat? Dia mau ngajarin saya. Nah, gini. Oke, saya akan masuk ya ke belajar. Mulai, saya ingin tahu. Usahakan menyimak lah. Saya ingin belajar soal apa itu kalimat tauhid itu yang Anda. Saya berdiri bukan dari agama mana ya, saya cuma ingin belajar. Iya. Kalimat tauhid itu adalah perbuatan, ya, memahami Allah, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dari kata ahad. Nah, kalimat tauhid itu adalah kalam yang diucapkan untuk memberikan ikrar tersebut. Kalimatnya mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimatnya itu, ikrarnya by lisan, dibenarkan di hati, ditunjukkan dengan amal perbuatan. Itu dia. Nah, sekarang kalimat tauhid itu siapa yang bikin? Kalimat itu bukan dibikin, Pak. Kalimat tauhid itu diperintahkan oleh Allah untuk dilafazkan oleh kami melalui perantara Nabi Muhammad. Gak dibikin sama manusia. Bapak beda nih, wahyu itu bukan bikinan, Pak. Wahyu itu informasi yang diberikan kepada Nabi. Ya, melalui Nabi Muhammad, malaikat Jibril. Apakah Tuhan yang Anda yakin, yang Anda namakan Allah itu? Maaf Pak, Bapak diksinya bukan belajar tapi memvonis. Saya tidak pernah menamakan Tuhan. Wait, saya kalau udah punya saya luruskan nih. Saya tidak pernah menamakan Tuhan saya. Tuhan saya memperkenalkan namanya, Pak. Bapak diksinya tolong, saya respect nih. Bapak kan belajar di sini nih. Saya respect sama Bapak. Tapi narasi Bapak tolong jangan framing di dalamnya. Saya nggak pernah menamakan Tuhan saya. Saya nggak pernah nama-namain Tuhan. Oh, Tuhan saya namain aja ya. Saya tidak pernah. Kami tahu nama Tuhan itu dari Al-Quran yang adalah wahyu. Artinya kami tidak menamakan Tuhan, tapi kami tahu nama Tuhan kami dari penjelasan Nabi kami yang dapat informasi berupa wahyu. Gitu loh ya. Bapak kalau berpolemik dengan belajar tuh beda loh, Pak. Kan saya sudah bilang wahyu itu dari malaikat, dari Nabi Muhammad. Ini Mbak, orang kan belajar dari bertanya dulu. Masa orang nggak boleh bertanya tapi kalau bukan, saya luruskan. Bapak kan belajar, makanya saya ajarin. Saya luruskan, Bapak tadi itu membuat sebuah statement, saya menamakan Tuhan saya. Memangnya Kristen Tuhannya dinama-namain? Nggak ada. Saya tidak pernah menamakan Tuhan saya. Saya tahu nama Tuhan saya dari wahyu, gitu loh. Terus nama itu diambil dari mana? Nama itu dari Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad. Apakah itu langsung? Melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Oh, jadi ada, ya mau kalau katakannya ada messenger sebagai messenger. Malaikat Jibril itu rasul, Nabi Muhammad juga rasul, dua-duanya messenger. Dua-duanya messenger. Yang messenger ini yang mana? Kan perantara, ada perantara. Dua-duanya lah. Kan nggak langsung. Dua-duanya messenger. Dua-duanya messenger, Pak. Bapak ini normal nggak sih? Bapak ini capek loh, Pak. Nabi Muhammad perantara antara saya dengan Allah. Malaikat Jibril perantara antara Nabi Muhammad dengan Allah. Terus apa yang tidak Bapak mengerti di sini? Bapak udah dewasa loh, ini Pak. Kan lo kan nanya. Lo kata Anda ada perantara. Iya, tapi Pak, begini loh, gini. Saya udah jawab dua-duanya. Nabi Muhammad perantara antara umatnya dengan Allah. Misalnya kantor ada seseorang mengirim surat tidak berlangsung misalnya dengan Mbak sendiri gitu, tapi kan melalui pos. Yang mengantar pesan ini siapa? Kan saya sudah jawab dari malaikat Jibril, Pak.
Iya. Kan saya berarti sudah yang jawab malaikat Jibril. Nah, berarti yang messenger di sini kan malaikat Jibril. Ini logika aja saya. Iya, messengernya, mama saya pakai logika nih. Malaikat Jibril itu perantara antara Allah dan Nabi Muhammad. Terus, Pak? Iya, berarti Nabi Muhammad ini menerima message dong. Bukan sebagai messenger. Bukan sebagai messenger. Iya, dia bukan menerima message untuk dirinya sendiri, dia messenger untuk umatnya, Pak. Oh, berarti perantara kedua. Lajib. Nggak, ini katanya. Iya, bolehlah perantara kedua. Iya, bolehlah. Iya, perantara kedua Perantara boleh. kedua. boleh. Yang messenger aslinya ini yang Anda sebut Jibril itu. Dua-duanya lah messenger asli. Gimana emang ada messenger palsu gini? Apaan sih nih orang nih? Mulai ngawur nih. Lo jangan marah, Mbak, katanya. Iya enggak, Bapak tuh mulutnya tuh kadang-kadang tuh aneh. Saya ini bukan anak, Pak, saya ini bukan ngajarin anak kecil, kecuali Bapak anak kecil yang saya kasan-santu. Iya, nak saya. Bapak tuh udah lansia. Masa Bapak bilang ada messenger asli? Enggak gitu. Bapak, saya itu bukan orang bodoh. Saya bisa menilai kok mana yang mau belajar, mana yang berpolemik. Bentar dulu, diam dulu. Pak, Nabi Muhammad Rasul dari kalangan manusia, malaikat Jibril Rasul dari kalangan malaikat. Oh, bukan dari Tuhan. Dengar dulu, Pak, saya udah 6 tahun diskusi sama orang Kristen, Pak. Saya bisa menilai kok mana yang butuh jawaban, mana yang nggak butuh jawaban. Enggak, saya kan bukan orang bodoh, saya belajar psikologi, Pak. Iya, tapi kan saya menjelaskan. Kalau Bapak bertanya, dengarkan saya. Malaikat Jibril itu perantara antara Allah kepada Nabi Muhammad. Messenger juga kah dia? Iya, makanya bergelar Rasul juga dia. Dia juga dipanggil Rasul kok. Tapi dia tidak menjadi perantara kepada seluruh manusia. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan untuk Nabi Muhammad saja. Maka malaikat Jibril menjadi perantara antara Allah dengan Nabi. Nabi Muhammad adalah perantara seluruh alam. Maka dua-duanya dikatakan messenger. Nggak ada messenger 1, messenger 2, nggak ada gitu diistilahkan. Messenger asli nggak ada, messenger palsu nggak ada. Dua-duanya messenger. Paham? Nah, tapi kan yang menerima pesan utamanya kan yang Anda sebut Jibril itu, bukan langsung menerima. Nah, bagaimana ya dua-duanya kalau, lah. Iya. Bagaimana kalau messengernya? Dua-duanya juga menerima pesan utama, Pak. Kan dua-duanya membawa Al-Quran. Jibril membawa Al-Quran, Muhammad SAW membawa Al-Quran. Bagaimana kalau ada kan utama itu sama semacam yang pertama? Enggak, siapa bilang pertama adalah utama? Bapak nggak normal deh. Siapa bilang yang pertama mesti utama? Kalau memang yang pertama adalah utama, kalau begitu Nabi Adam lebih. Enggak. Iya, saya menggambarkan agama saya tegas. Saya menggambarkan bahwa Islam itu tegas, bukan bertele-tele kayak Bapak. Nah, ini. Enggak, saya kan nanya. Dengar dulu, tidak ada yang mengatakan Pak, Bapak ini bisa nggak sih kayak laki-laki? Saya juga ngomong gantian dong, capek tahu ngurusin orang lansia. Nah, Pak, tidak ada yang mengatakan pertama itu utama. Ya, tidak ada. Kenapa? Kalau yang pertama adalah utama, berarti Adam adalah utama. Nggak ada gitu di Islam, Pak. Bukan karena kau pertama makanya kau utama. Yang utama itu adalah mereka yang paling beriman, paling bertakwa. Nah, itu diutamakan tuh. Bukan karena kau pertama diciptakan maka kau lebih utama. Iblis lebih dulu diciptakan dari Adam. Apakah dia utama? Cara berpikir Bapak tuh salah. Mungkin Bapak kalian kayak gitu Tuhannya. Yang pertama diciptakan maka dia lebih utama dari yang lain. Nggak gitu konsepnya dalam Islam. Jadi kalau aduh ya Allah ya Robbi, ini orang ini. Ya, silakan. Pak, saya kan menjelaskan perspektif saya. Bapak kalau punya logika sendiri silakan. Coba tunjukkan secara logika. Di logika itu apakah yang pertama adalah utama, Pak? Ya, biasanya ini ya, gini nih. Allahu Akbar, kenapa sih kok sulit banget? Nggak, saya ngobrol sama orang Kristen tuh kayak mendingan ngomong sama tembok deh. Kita kan saya ngajarin Bapak. Sebagai guru saya mau memastikan Bapak mengerti nggak dengan yang Bapak ucapkan. Saya tanya sekali lagi nih ya. Apakah yang pertama adalah yang utama, Pak? Jawab Pak, jujur Pak. Ya begini nih, kan ada urutannya. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Membedakan antara yang pertama dengan yang utama aja dia nggak ngerti loh. Anda kisah berbicara logika kok begitu, jangan emosi. Bukan emosi. Begini. Pak, saya oke lah. Kalau saya emosi memang kenapa? Bapak pernah nggak sekolah? Emang guru Bapak itu semuanya senyum terus? Enggak, Pak. Kalau ada orang botolnya maksimal, wajar emosi. Karena saya ngomong 3 kali nggak didengerin dari tadi. Saya nanya sama Bapak, apakah menurut Bapak kalau sesuatu yang pertama itu pasti yang utama? Apakah begitu? Jujur aja, Pak. Saya kan bicara soal Allah wala quwata illa billah lazim. Inilah kita repotnya kalau ngomong sama orang Kristen ini ngapur lagi. Urutannya.
Saya kan cuma bertanya. Saya urutannya. tidak bicara urutan. Tadi Bapak bilang nggak bukan urutan. Bapak Bagaimana? mengatakan Kan maka yang Anda bilang utama itu adalah perantara. iya, yang saya tanya perantara. sekali lagi, Bapak sekali lagi ya. Kalau Bapak tidak menjawab, saya diam ya. Saya nggak mau lagi ngomong sama Bapak. Pertanyaannya, apakah dalam logika Bapak yang pertama adalah yang diutamakan? Silakan jawab jujur, Pak. Biasanya yang pertama itu ada, makanya gini nih. Kalau dalam Saya ada tanya, perdana menteri, apakah menteri kalau Bapak utama punya gitu. anak pertama, anak Bapak ada 3, maka anak Bapak yang pertama itu yang Bapak utamakan dari ketiga-tiganya, yang dia yang Bapak utamakan. Enggak juga begitu sih. Ini Ya udah selesai ya, udah Iqbal lanjut, Iqbal capek. Iqbal lanjut, Iqbal. Ya, Jack Ma, Anda tadi naik dengan niat untuk belajar. iya. Kenapa Anda malah berpolemik? Kenapa Anda malah mendebat? Enggak gini kan, saya bicara logika, saya mau cari urutannya itu. Anda kan Itu murid, aja. Anda diam. Kenapa Anda mau mengajar orang? Kenapa Anda mau mengajarkan logika kepada si pengajar? Kan lucu. Saya kan bertanya saya bertanya. Ya kalau kau bertanya dia menjawab. Apa salah Kau diam, kau murid kalau menyimak gitu loh. Kalau kau bertanya, Unirifa menjawab, ya kau diam. Nah, saya kan masih Kenapa kau belum punya? terima penjelasannya. Saya bertanya, ada yang belum saya paham. Ya nanti belum disuruh untuk menanggapi. Kok Anda ini sebagai itu jadi apa emosian begitu? Enggak, iya Coba kami tunjuklah emosian orangnya. sebagai Soalnya kami apa? kayak Yesus. Tunggu, enggak, kami ikutin Yesus. Soalnya Yesus juga marah-marah sama apa kata Yesus? Bodoh sekali kalian, kata Yesus, itu aja nggak ngerti. Kami ikutin Yesus. Saya nggak Iya, begitu. saya ngikutin Yesus. Enggak, saya ini pengikut Yesus. Makanya kalau Anda tanya, kalau Anda marah, diam dulu. Kalau Anda marah, saya emosian, marah sama Yesus karena saya ngikutin Yesus. Yesus sama muridnya bodoh kali kalian nggak ngerti, kata Yesus. Saya belum ngatain Anda bodoh loh. Saya ini kalau keras karena saya sering baca Bible, ya. Bahkan ditumpas tuh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, kata Tuhannya kalian, Kristen ya. Anda kan bukan Kristen tuh. Saya ini ngikutin Yesus, makanya keras saya. Maaf ya, saya nggak ngikutin Nabi Muhammad sekarang ini. Karena kalau Nabi Muhammad terlalu lembut, nggak layak diajak ajaran Nabi Muhammad kepada orang seperti Anda. Ajaran Yesus nih, tegas nih. Bodoh Mbak, sekali kamu, kata Yesus. Saya dalam gitu. hal ini bukan masuk dari Iya, lo kamu kok Kristen ngatur-ngatur gitu. saya lagi ikutin Yesus, kata Yesus. Bodoh sekali kamu, kata Yesus. Nabi Muhammad nggak ngata-ngatain orang bodoh. Ajaran Nabi Muhammad itu ajaran yang rahmatan lil alamin. Nah, ketika saya lagi ngomong sama kamu, saya sering baca Bible. Nah, saya ngikutin Yesus nih. Kata Yesus, bodoh sekali kalian, katanya. Saya nggak lagi belajar Bible, saya lagi mau belajar. Saya lagi nggak ngajarin Anda Bible, kok saya lagi bilang saya keras karena saya ngikutin Bible gitu loh. Oh, itu Anda gitu, itu apa? Iya, Nah, emang saya kan iya. cuma bertanya Emang iya. urutan, saya cuma belajar urutannya. Katanya wahyu itu diturunkan melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Nah, itu saya mau belajar urutannya. Saya belum bicara kontennya, baru bicara prosedurnya. Nih. Urut maksudnya, urut botol. Tahu tak? Aku nggak terima. Enggak, kata dia kan, keras sekali kalian mencerminkan. Iya, aku mencerminkan ajaran Yesus karena Yesus bilang bodoh sekali kalian sehingga nggak ngerti ya. Kami mencerminkan ajaran Yesus. Berakhir sudah diskusi dan debat Unirifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.